Di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik diperbincangkan mengenai tokoh-tokoh, komunitas ataupun mahasiswa berprestasi. Nah, Sobat Pompong, ini merupakan podcast terakhir di edisi khusus di mana merupakan podcast di akhir kepengurusan yang dilaksanakan di Universitas Medan. Nah, Sobat Pompong, kali ini kita akan membahas tentang suka duka dari BPH Angkatan Pompong periode 2022-2023. Apa aja sih yang mereka rasakan selama 1 tahun kepengurusan? Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap ya kelihatannya ya? Siap. Jangan takut, jangan cemas, jangan risau. Kita santai aja kayak ngobrol biasa aja ya. Boleh dong diceritain sedikit tentang apa sih keluh kesah kalian selama menjadi BPH di Teropong di 1 tahun kepengurusan ini? Mungkin boleh dari sebelah kanan saya dulu. Boleh dari abang ini juga boleh. Oh iya, sebelum perusahaan. Boleh sekalian sebutkan nama dan juga jabatannya. Oke, boleh ya? Boleh ya. Sebelumnya untuk warga YouTube yang belum kenal saya, belum kenal aku, perkenalkan nama aku Muhammad Iqbal. Biasa dipanggil Iqbal. Tapi kok mau manggil yang lain juga nggak apa-apa sih. Oke, saya. Enggak tahu, bebas sih untuk kalian. Iqbal Ramadan. Enggak, Iqbal aja. Iqbal aja, cepat dua. Oke, boleh. Lanjut yang lain. Ini boleh perkenalan aja. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Alia. Jabatan aku sebagai bendahara umum. Sebelumnya. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Yohana Fadila. Jadi kalau teman-teman di Teropong itu seringnya manggil Yowa. Halo, kenalin aku Siti Rifani. Di sini aku menjabat sebagai pimpinan Litbang. Biasa dipanggil Fani. Ya, halo semuanya. Halo. Ya, kenalin nama saya Raffi Noval Suwandani. Saya menjabat pada kepengurusan tahun ini sebagai pimpinan perusahaan. Biasa dipanggil Rafli atau teman-teman yang lain manggilnya paling ngap. Ya. Ngap itu panggilan abang, bang. Bahasa Jaksel. Lanjut. Oke, hai, kenalin nama aku Beri Sanjay. Biasa dipanggil Beri, jabatan tahun ini yang mana sebagai pimpinan redaksi. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Arif Batubara. Di Teropong biasa dipanggil Arif. Di Teropong diamanahkan sebagai pimpinan multimedia di tahun ini. Dari semuanya ini udah kenalin nama dan tadi ada yang ketinggalan nih jabatannya. Dari KKN di sebelah ini yang bintang boleh dong. Oke, tadi kelupaan ya. Kalau misalnya aku di Teropong itu sebagai sekretaris umum. Oke. Boleh nggak diceritain dari masing-masing kalian nih perjalanan kalian selama di Teropong itu gimana sih? Mulai dari Imam dulu atau dari siapa? Dari Rafli aja dulu. Dari Enggak. Oke, siap. Sibuk ya banyak ya. Klien, perusahaan. Perusahaan ya. Perjalanan lah Kalau perjalanannya normal aja. apa yang kita dapetin gitu, ada nggak halangan dan rintangan selama jadi Halangan, seorang pimpinan divisi perusahaan? Kalau untuk halangan pasti banyak, tapi nggak bisa disebutin juga sih. Saking banyak ya. Kalau satunya ya capek ya. Tapi enak kok, seru-seru. Seru ya. Apa tuh hal yang paling seru kira-kira? Hal yang paling seru pastinya kita dapat banyak pembelajaran lah. Banyak hal yang ilmu yang kita dapatkan pada saat kita berorganisasi khususnya di Teropong. Habis itu mungkin banyak pembelajaran yang di luar mata kuliah, pembelajaran di kampus juga banyak kita mendapat pengalaman. Mungkin itu sih. Mungkin yang lain boleh. Sekungan emosi Teropong juga.
Kalau dari aku sih perjalanan selama di Teropong itu terasa sih dari awal magang sampai sekarang udah mau demis gitu kan. Suka dukanya dapet, kebersamaannya dapet, capeknya apalagi gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Iya benar. Jadi 50-50 ya. Iya. Kayaknya banyak. Bendung atau siapa? Bendung lah. Kalau dari aku sendiri mungkin perjalanannya belum selama yang di samping aku ini ya kan. Karena kan aku belum demis juga tahun ini. Tapi kalau untuk perjalanan mungkin agak banyak yang mengagetkan juga sih. Kayak misalnya yang awalnya saya jadi staf biasa, terus tiba-tiba diajak gitu kan, diamanahkan sebagai BPH gitu. Sebenarnya suatu kebanggaan juga bagi saya kan, karena saya diamanahkan gitu, berarti saya dipercaya gitu. Tapi mungkin banyak juga hal-hal yang saya butuh gitu arahan dari kakak-kakak abang di samping saya gitu. Tapi sejauh ini sih saya enjoy sih menikmati apa yang saya pegang saat ini gitu. Boleh dilanjut ke Indah ya? Oke, perjalanan setahun ya. Kalau saya pribadi setahun ini cukup berat bagi saya. Tidak jauh berbeda dari Sikum juga. Sukanya dapat, dukanya juga dapat, stresnya juga apalagi banyak hal-hal yang setahun ini cukup mengkagetkan buat saya pribadi. Juga banyak hal-hal yang di luar Teropong, termasuk ketika menjalani liputan ataupun di luar liputan seperti pengalaman yang tidak pengalaman negatif juga. Iya itu kurang lebih. Itu sih kalau dari saya. Siapa lagi lanjut? Bagi dulu. Oke, kalau misalnya dari perjalanan selama 1 tahun belakang ini nggak jauh-jauh berbeda sama kawan-kawan BPH lainnya gitu kan. Suka dapet, dukanya dapet. Apalagi di kepengurusan tahun ini tuh kan saya diamanahkan sebagai pimpinan Litbang, dimana itu sebenarnya keluar dari zona nyamannya saya gitu. Saya yang cuek gitu kan, bodo amat, tiba-tiba harus kayak memahami banyak karakter, terutama SDM gitu, kayak lebih dekat lagi gitu. Ya di sini saya banyak belajar sih. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, tinggal saya. Mungkin juga. Belum juga. Karena biasa ngomongin duluan jadi merasa kayak betul gitu ya. Mungkin udah terjawab juga sama kawan-kawan yang lain, suka dukanya apa. Apalagi saya ngurus sosmed, ngurus semua yang berkaitan dengan media audiovisual. Ya cukup kaget juga menjadi timur yang Teropong tahun ini. Begitu banyak deadline yang saya hadapi, begitu banyak pemikiran anggota saya di multimedia yang saya hadapi, tapi saya bisa menenangkan pikiran mereka yang mungkin mereka yang capek. Karena kita juga di organisasi kan kita selalu dijumpai dengan namanya deadline gitu. Mungkin suka duka juga sama sih kayak Pimret sama Sekum juga, dapatlah setengah-setengah gitu sih. Mungkin Bimo bisa meluruskan dari kami semua. Ya kalau saya pribadi sih nggak jauh beda ya. Karena kalau mereka bilang berat, saya bilang berat juga gitu kan. Tapi ya setahun kepengurusan ini bisa dibilang cukup dinikmati lah gitu kan. Kalau perihal masalah itu kan come and go gitu ya, datang dan pergi. Betul ya. Itu hal yang biasa. Makanya ini ada come and go. Ya, sama kayak manusia. Sama gitu. Tapi untuk masalah mungkin kita nggak usah dipikirin lagi gitu. Kebetulan saya juga dulu kan udah pernah jadi BPH juga gitu kan. Jadi mungkin di tahun ini sebenarnya nggak lebih berat dari yang lalu gitu sih. Nah kalau untuk
tiga apa keluh kesah ya, sama sih keluh kesah ya. Maksudnya enaknya jadi pengurus BPH itu ya umum aja sih, kayak banyak pelajaran gitu sih. Berarti selama 1 tahun pengurusan ini banyak hal yang dipelajari ya. Pasti dari kita ya. 50% suka, 20% juga. 100%. Juga ya. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian bisa bertahan sampai akhir kepengurusan ini? Mungkin dari dari bentuk atau pintu dulu, kan di bawah ini. Dari apa jadi? Kayak boleh bilang hal-hal yang membuat kalian bertahan hingga detik ini. Kalau sejauh ini sih pasti teman-teman yang ada di Teropong gitu ya. Apalagi kan juga di Teropong ini kan ada angkatan juga gitu. Tapi nggak terlalu memasukkan ke angkatan juga, cuman pastinya orang-orang yang di Teropong ini adalah alasan saya untuk tetap bertahan gitu, karena apa yang kita kerjakan bareng-bareng, semuanya sama-sama gitu, itulah yang buat kebersamaan itu terasa gitu, dan rasanya pengen terus bareng-bareng aja gitu kalau ada saya. Oke, kalau misalnya dari saya apa yang membuat saya bertahan, pastinya orang-orang di dalam Teropong. Terus juga angkatan saya, walaupun tak terlalu banyak berperan. Nggak sih semua. Sama selain karena memang satu organ udah dapat, komitmen sih, karena kan segala sesuatu yang kita kerjakan dari awal harus kita kerjakan sampai akhir kayak gitu. Itu sih yang membuat kita memang tuh harus bertahan. Sama ketika organisasi itu sesuai dengan ekspektasinya kita, maka kita harus bertahan di situ. Mungkin awalnya oke, kita diajak teman, tetapi di situ kita tentuin lagi tujuan kita itu di situ apa. Melalui organisasi kan sebagai salah satu jalannya gitu kan. Terutama di rumah biru ini. Dari Mungkin yang paling tertekan dulu. Iya. Kalau dari saya apa tadi? yang membuat bertahan pastinya orang Teropong, pertama kedua Teropong, ketiga dua angkatan saya. Tidak terlepas juga sempat beberapa kali di 1 tahun kepengurusan ini juga sempat ingin mengundurkan diri dari segala tekanan yang ada, baik di 6 bulan pertama hingga akhirnya saya memutuskan harus menyelesaikan ini, karena apa yang kita mulai harus kita selesaikan hingga akhir gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, lanjut mungkin dari saya. Yang membuat saya bertahan sejauh ini yang pastinya pertama dari teman-teman yang ada di organisasi ini ya. Saya melihat banyak semangat dari mereka, habis itu apalagi ya, semangatnya, habis itu rasa kekeluargaannya gitu. Jadi sehingga saya merasa ini harus saya selesaikan. Bagaimanapun juga sama yang dibilang BPH yang lain, apa yang kita mulai harus kita selesaikan, dan itulah bagaimana cara kita menjaga tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dipercayai oleh orang-orang yang telah memilih kita. Itu sih kalau yang membuat saya bertahan jauh ini. Ya, harus beda ya, harus beda. Pengen mulai kerja kalau dari aku sendiri yang bertahan, ya sebenarnya sama sih orang-orang yang dari Teropong. Terus ya yang paling nomor satu mungkin angkatan saya sendiri itu 207, dan beberapa juga di antara saya ada yang jadi BPH dan ada juga jadi kepala subdivisi di Teropong. Lalu mungkin juga ada orang-orang spesial yang ada di Teropong. Iya. Ya mungkin karena ada orang spesial juga dalam Teropong itu yang membuat saya. Iya, karena salah satu angkatan kan, jadi orang spesial gitu. Yang lain mereka maksud. Ya yang lain juga, tapi ya pasti ada dorongan tersendiri dari orang spesial itu. Benar sih, benar. Itu sih menurut aku. Ya bakal kita korek. Ini ada semua. Kalau semua spesial ini ada
penyanyi Mas. Oke, jadi kalau dari aku sendiri itu kenapa aku bisa bertahan sejauh ini di teropong itu pertama dari diri aku sendiri sih. Kalau misalnya kata teman-teman yang lain itu kan karena kawan seangkatan atau karena siapa gitu kan. Aku memang benar-benar kayak sama sih jadinya ya kan. Apa yang dimulai itu harus diakhirin gitu. Tapi gini, tunggu dulu aku mesti ngomong-ngomong. Gimana ya bilangnya? Yang buat semangat memang teman-teman gitu, teman-teman seangkatan juga lah. Tapi yang lebih bikin aku bertahan adalah motivasi dari diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya aku mundur, aku mikir gimana nanti aku bakalan malu sama diri aku sendiri gitu. Aku nganggep diri aku jadi orang yang nggak bertanggung jawab kalau misalnya aku sempat berhenti di tengah jalan gitu. Apalagi ketika udah dikasih tanggung jawab gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain gitu yang mungkin nanti anggota teropong yang nonton ini, aku harapnya sih gini, ada rasa tanggung jawab sekecil apapun itu di dalam diri kalian, walaupun kalian tuh cuman staff atau misalnya baru diangkat jadi anggota gitu. Walaupun peran kalian tidak terlalu banyak, tapi setidaknya kehadiran kalian itu sudah ditanggung jawab gitu sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya mikirnya gini, kalau misalnya aku nggak datang nanti gimana ya, walaupun nggak ada yang peduli tentang itu, tapi setidaknya ada rasa tanggung jawab sekecil apapun itu dalam diri kalian. Gitu sih dari aku. Dengan bingung lagi. Adanya orang spesial. Apa tadi? Ya ini beda. Apa tadi? Yang membuat bertahan ya. Ya senang aja di kegiatan di teropong itu. Ini beda ya. Yang tadi pun kita setuju lah gitu kan. Kalau kawan-kawan yang membuat bertahan dan sebagainya. Tapi ya di luar itu di teropong juga kita senang. Aku senang kegiatan-kegiatannya. Berapa tahun di teropong ya? 3 tahun tahu lah tahu. Nah itu acara lain. 3 tahun cukup gitu. Maksudnya arti kata cukup tuh bukannya nantinya nggak peduli lagi, tapi ya dalam 3 tahun itu udah banyak dapat apalah keseruan, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya gitu kan. Kerjaan, kerjaan. Nggak apa-apa. Dapat lagi kan? Dapat lagi. Jadi senang aja di teropong kegiatannya, seru, artinya enjoy dan ya mungkin itu yang membuat bertahan lah untuk sejauh ini. Sekretnya enak ya, Speknya nyaman. Teman-teman angkatan teman di teropong juga harus memotivasi diri sendiri lah ya. Iya. Semangat di teropong. Tiba-tiba langsung saking excited sukacitanya. Segar banget loh. Ternyata ini air mineral kristalin. Wih. Segar banget sumpah ya. Ngomongin tadi soal spesial. Ada pasti momen-momen spesial dirasain selama 1 tahun kepengurusan. Bisa aja kan. Pasti kan mulai. Itu nggak perlu soal orang spesial lagi. benar. Ini lebih ke momen ya. Boleh jawab dulu. Momen di teropong. Dari ini nggak kepengurusan ini aja berarti ya? Ya selama 3 tahun ya. 3 tahun lah. Momen Mungkin ada apa itu? Saya dapat Jalannya ya di teropong itu setiap kegiatan adalah momen yang spesial. Spesial. Benar kan? Benar. Paling spesial gitu. Di bawah yang paling spesial mungkin nanti pas ngebus nanti lah. Karena kalau kita bilang ke belakang ini ada yang spesial, mungkin nanti di buku nggak spesial lagi dong gitu. Bisa aja ya. Bisa. Ini merupakan tugas terakhir di pengurusan. Iya lah, ini mau kapan lagi? Yang muda ini saya, Sekum, Timber, Berarti sisanya tim di
Berarti saya cuma duduk sama. Iya, ini. Banyak kok yang lain. Banyak gitu. Yang ini kamu kameramen nggak ini? Iya. Editornya juga. Itu sih yang spesial, mungkin nanti lah kita puncaknya yang spesial. Oke. Kalau dari aku momen spesialnya mungkin saat ini sih, karena kan aku belum demis ya depan itu. Aku demisnya tahun depan gitu. Jadi aku senang aja bisa kenal BPH ini gitu. Aduh, aku nangis. Cukup sedih juga ya karena mereka kan gak mau demis gitu. Tapi momen spesial menurutku adalah saat aku menjadi BPH bersama BPH saat ini gitu. Sama Iqbal, sama Kak Ewa, sama Rifani, sama Mbak Raffi, sama Bang Dewi dan sama Bang Arif. Berarti rela nggak rela ya jadi dari sama mereka. Kami rela sih. Gak rela sih. Ya demis tahun depan ya. Di next dulu boleh? Oke, kalau misalnya momen spesial buat aku tuh waktu semua BPH ikut andil dalam Prokja yang satu divisi doang gitu. Kayak misalnya kita tuh kerjanya bareng-bareng gitu. Itu kapan ya? Lupa. Terus sama ini sih, kalau misalnya rapat itu yang datang banyak, itu aku ngerasa dihargain gitu. Jadi kalau misalnya malas datang rapat tuh rasanya kayak apalagi orang-orang yang mungkin merasa kayak alah rapat doang gitu, ngapain datang gitu, tuh kayak sakit sih gitu. Apalagi pas libur ya. Gitu. Jadi mungkin itu sih dari aku. Apalagi aku kan yang kalau misalnya ada rapat tuh aku yang selalu tanggung jawabin gitu kan, walaupun ada umum sama bedum juga. Terus momen spesial lagi di Teropong itu banyak sih, cuman kayak kalau ada kebersamaan yang di luar agenda Teropong gitu, kita ketawa-ketawa bareng, senang-senang bareng, itu rasanya gimana gitu, kayak wah gitu. Jadi itu sih. Itu. Berarti nanti abis demis pasti bakal rindu lah ya. Pasti dengan serius. Ini atau ada orangnya yang didudukan nanti? Kalau misalnya aku sendiri, aku pasti bakalan kangen banget sama angkatan 2106 sih, karena kan orang yang paling dekat itu ada. Oke. Kalau dari aku ya, ditanya momen spesial itu ketika melepaskan mereka yang demis. Itu ya berapa kepengurusan ini itu adalah momen spesial. Saya lihat dari aku lihat dari mana? Dari hubungan yang terus berlanjut dan dari ilmu yang terus ada gitu, melekat gitu kan. Sama momen spesial kalau pas di dalam Teropong itu ketika di dalam Teropong itu ada masalah, kita itu nggak menyelesaikan masalah sendiri tetapi bareng-bareng kayak gitu. Oke guys, lanjut. Singkat salah jelas. Spesial. Kalau pinter kayak tercetak ya. Momennya. Kalau momen yang paling spesial ya, normal semua spesial sih kayaknya. Yang saya lakuin di yang terspesial. Ketika mendapatkan program kerjanya selesai kayaknya. Beban yang salah satu contohnya Semarang. Terlaksana Semarang. Terlaksana Semarang, event Semarang Teropong kan yang ada banyak kendala juga lah di sana, tapi tetap terselesaikan. Habis itu momen spesialnya, apalagi sama tempatnya itu kan. Habis itu mungkin momen spesialnya itu pas evaluasi mungkin, karena pada saat evaluasi kita sangat belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya kan? Atau kebenaran lah ya. Kalau belum tahu ketupat dari Semarang Action. Oh ada Bang Kumis. Itu panggilan. Oh
Nanti tolong diedit di sini ada. Bilangnya mau pendekatan bersama ketupat semangat. Itu pada saat mencetak juga. Soalnya pada saat ngelakuin apa namanya ya, program kerja ya, tanggung jawab yang sudah diberikan, tapi sembari apa namanya nonton sambil bercanda berdua itu jadi berdua aku baca kalau kadang banyak anak-anak yang datang kan, anak magang lagi ya momen-momen sama anak magang kalau mereka apa namanya main keseket atau sering bertanya gitu, kita bisa dapat apa namanya ngasih pembelajaran atau pengetahuan yang tentang terkopong lagi kan. Ya itu sih momen yang spesial juga. Habis itu sama ini semua spesial juga nih. Banyak ya. Semua spesial ya. Iya. Tadi kan udah bilang dekat sama ketupat sama Pak. Mungkin bolehlah dikasih pesan apa sih yang mau disampaikan ke harus ketupat itu. Seandainya dia ada di hadapan ini lah gitu. Kalau sampaikan gitu. Mungkin sama seluruh Pak ya. Tetap semangat jalani apa namanya jalani organisasi ini selanjutnya kan, jadi semangat sama angkatan yang lainnya biar apa namanya Teropong tetap menembus cakrawala kantong. Siap. Demikian lah. Ya, kalau dari saya banyak sih momen apa spesial ya. Mulai dari terpilihnya sebagai tim red di Kalamubes tahun semalam, pelantikan, dan mungkin salah satunya juga ketika saya membawa tim reportase ikut bersama tim reportase dalam memimpin pelaksanaannya, mulai dari melobi, mewawancara, apalagi reportase salah satu kesempatan saya untuk melakukan wawancara ataupun berinteraksi dengan narasumber yang memang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Salah satunya yang saya wawancarai kemarin atau saya jumpai salah satunya Dinas Pariwisata dari Serdang. Itu merupakan salah satu narasumber tertinggi yang pernah saya wawancarai sampai saat ini. Itu sih momen spesial sejauh ini saya terima selama satu tahun pengurusan satu tahun pengurusan ini salah satu. Cukup. Jatuh nih motor. Motor pecah. Mas lubang kan itu yang banjir. Kalau dari aku sendiri momen spesial di Teropong mampu magang di televisi SCTV. Itu saya wawancara membawa nama Teropong dan cukup cukup diapresiasi sama pihak mereka, dan akhirnya saya menjadi salah satu magang di SCTV. Walaupun hybrid dan pendapatannya online, tapi ya ini semua para Teropong sih menurut saya. Itu kalau boleh tahu magangnya dari program Kemendikbud atau gimana? Nah, jadi sebenarnya kemarin itu ini ada gitu ya. Saya juga sama Pimret sama Sekmul dan beberapa teman-teman yang lain. Pertama daftar tuh di MBKM yang jebol itu Sekmul, dan itu ke ADTV Jogja. Nah jadi saya diem sama kawan-kawan yang lain sering ngetes magang jadi independen, cari tahu sendiri, dan akhirnya saya dapat email respon dari SCTV, dan akhirnya saya ini jalur independen magang. Ya, dan itu tetap menggunakan Teropong. Semua terjawab ya. Oke, ini terkhusus pertanyaan untuk Imam sih. Selama menjadi seorang pemimpin umum nih di 1 tahun pengurusan, apa sih hal yang berubah signifikan? Dalam hal apa ini? Mungkin dalam kehidupan. Yang berubah signifikan apa ya? Tadi lah ini lah. Enggak tapi signifikan ya. Jangan signifikan. Makanya saya nanya tadi dalam hal apa gitu kan. Tapi mungkin ya dari segi apa ya? Kalau ini pola pikir itu pasti berubah lah gitu kan. Yang dulunya mungkin menghadapi hidup itu ya
lurus aja gitu kan. Itu tadi kayak saya bilang kan masalah itu come and go gitu ya, datang dan pergi. Ya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi hal-hal itulah yang juga berubah gitu, dari dulunya santai doang sekarang penuh dengan kesibukan gitu kan. Baru status nggak berubah sih. Tidak ada status belum kawin belum menikah apa? belum menikah. Ada perubahan nggak bang sama Ya. Oh, kan beda. Kalau lebihnya mungkin selain pola pikir juga Pola hati. emosi. Yo, nah gitu. Memang nggak pernah emosi sih, cuman kan dari segi hasrat lah ya, hasrat. Iya, itu bisa terkendalikan gitu. Lebih famous sih bang Iban. Kira-kira ini ya. Kira-kira ini. Pas di akhir kepengurusan kami jadi lebih bangga punya tim kayak bang Iban. Oh iya. Jadi tadi hati ya, boleh lah. Pasti ada nih yang cinlok istilahnya yang masih di teropong. Ada ya? Emang ada. Aduh, jawab boleh. Gimana nih? Apa? Cinlok. Kalau hati nggak ada yang tahu ya. Kalau masalah hati. Benar. Tapi apa namanya nggak diakui Tapi parah. ada akrab lah. Iya. Akrab semua apa nih? Ya. Banyak sih. Nggak diakui. Parah sih. Dari nonton jadi gimana? Jadi kalau nonton ini gimana? Siapa yang nonton? Iya, itu. Mama saya nanti nonton. Kalau dengan memasangkan nggak ada nih perasaan gitu. Kalau perasaan saya senang. Perasaan gimana sih? Ya rasanya nyaman, sayang gitu. Oh, saya sangat nyaman lah sama orang-orang yang ada di Teropong gitu. Pinter banget. Padahal ini cinlok ya? Entah. Oh, cinlok. Cinlok. Ada lah orang yang saya suka karena saya tiba-tiba kayak suka gitu. Tiba-tiba deh. Tapi kan itu tidak berlanjut. Jangan sampai gitu ya. Ya, Privasi mungkin ya. iya privasi. Nanti kan Intinya ada lah ada suka. Tapi itu kan untuk teman-teman lah, buat pong-pong pula. Apa pengurus selanjutnya untuk apa namanya? Kalau ada rasa suka ya itu wajar. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi kinerja kita. Benar. Mulut. Kira-kira mau. Jawa. Kalau saya Cinlok ya. Tapi kalau aku nggak ada sih, sama sekali dari awal sampai akhir. Kemarin ada lo bilang. sampai bingung ada deh. Nggak ada, serius nggak ada. Jadi aku tuh banyak. Setelah masuk kuliah terus masuk organisasi, aku pengen mengkesampingkan hal-hal yang kayak gitu untuk teman-teman sekeliling aku gitu. Jadi dengan kayak gitu itu aku bisa ngerasa nyaman dan feel free gitu loh temenan sama kalian. Makanya aku nggak mau terlalu menggunakan perasaan gitu mas Pak. Tapi di luar ada lah pasti ya. Ya gitulah itu jawabannya. Mungkin. Oh dari saya nggak ada. Jadi Staff editor video kemarin. Oh iya. Nggak ada sih. Karena Itu gimmick ya. saya punya trust issue. Terima kasih. Berat ya dan tanahnya pribadi bener-bener dia. Dia lo yang bikin video ini. Berarti udah yang video ini. Oh iya, oke. Oh saya mau gitu. Oke lanjut host. Bingung. Nggak bingung penutup ya? Oh iya. Apaan gitu? Boleh. Kalau aku sih pastinya nggak ada ya. Karena kalau misalnya aku tuh Editor video. Kamu juga ada ya? nggak, iya
aku tuh sampai nggak ada attention lock karena kalau misalnya aku cuma fokus sama satu perhatian gitu kan, perhatian satu orang itu kan nggak adil. Sedangkan aku tim dan harus memperhatikan seluruh. Iya. Yang itu kan beda tetap kan. Tetap nggak ada ini. Karena kalau di aku tuh belum ada yang memang betul-betul pasti. Jadi yang tadi lanjut. Ya, kalau saya ya sih, Cino sempat beberapa kali, cuma Ada 5 kali. 3 nggak sih? menggerotik. Iya. Tidak makanya. Aku tahu apa? Iya. Tiga mungkin kurang lebih. Kurang lebih. Masih lupa ya. Angka atau beda? Campur. Campur. Ya angka tuh ada. Saking penasaran. Cuman ya takdir tidak berkata lainnya. Sampai berkata Tidak berkata lain gimana? Tidak mau iya. Takdir berkata. Saya suka untuk pintar. Jadi ya sampai saat ini masih fokus sendiri lah. Fokus. Kalau ada film itu fokus kuliah dulu. Iya. Fokus satu. Iya benar, takutnya kan jadi nggak profesional. Iya. Betul. Nah makanya itu lah. Ada masa yang tidak walaupun nggak dikelompok. Dulu kan sering. Ini dengar ini ada nih. Enggak. Apa pertanyaannya? Lupa. Ketika lupa. Langsung mengerucut sanatan gitu. Atau kita lebarkan. Ya benar. Ada pasti. Betul. Ya kalian sudah tahu dan mungkin yang nggak soal Pokemon juga sudah tahu gitu ya. Yang pastinya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak setuju. Apa nih yang diceritain? Aduh, suka dibahas. Apa nih yang mau diceritain? Sukanya naik kereta hujan. Ya, dan kita hujan-hujan. Ya sukanya paling menemani dia terus jalan gitu. Seru gitu ya? Seru. Ya, saling menemani dia terus ya. Ya mungkin itu ya dari. Tapi Kan udah jauh nih. nggak bisa. Ini lanjutan ya. Silakan. Apa? Ya apa tadi katanya kalau cinlok. Sekarang kepengurusan ini Boleh nggak ada. Selama 3 tahun. Sama 3 tahun. Di dalam kepengurusannya juga nggak apa. Kalau tahun ini nggak ada. Tapi sama 3 tahun. Tapi kalau selama 3 tahun Ada. Ya silakan tonton podcast BPH tahun lalu. Iya, kita nggak pernah beda-beda. Bang, terjadi perubahan signifikan juga. Iya, itu menjawab pertanyaan di rumah. Jadi itu salah satunya ya. Umum. Iya, mungkin. Ya. Di Tapi bulan kan apa ya? penghujung Cepet banget sore lagi dong. lama tadi kan? Dari penghujung acara nih. Tadi kan aku sempat dengar ada yang mau dimis dari angkatan 2007 ya. Kayak Timul, Pimret, Hukum sama Pimum juga kan, aku juga. Mungkin boleh bisa. Oh ya, sama Pimper juga. Ada nggak sih pesan yang bisa sampai di angkatan yang bakalan nantinya, terutama kayak Bendung sama Pim dari Belum kepikir. Gitu. Cuma yang pasti. Yang pasti. Ya. Lo lah yang aku dengan. Yang mudah aja lah. mungkin dari juga boleh. Mungkin kalau dari aku untuk angkatan 2106 dan beberapa angkatan yang belum demis dan masih melanjutkan teropong ke depannya, pesan aku sih jangan gimana ya, hilangkan karakter individualis dari kalian gitu, karena di teropong ini mau itu memang kita konsepnya kerja tim gitu, nggak bisa kita kerja sendiri
Dan semua program kerja yang harus terselesaikan itu bukan cuman punya BPH gitu atau yang menjabat. Itu program kerja kita semua di satu kepengurusan. Kalau misalnya kalian tetap menganggapnya seperti itu, sedih rasanya melihat mungkin teman-teman kalian ada yang bakal jadi BPH nantinya, pasti mereka tidak terbantu gitu dengan anggapan-anggapan yang kalian buat seperti itu. Terus untuk angkatan 2106 khususnya Nisa dan Fani, aku ini sih pertama ngucapin terima kasih untuk kalian, kan kalian udah ada di BPH bareng-bareng sama aku bertiga, kita cewek. Oh iya. Iya, cewek. Jadi untuk kalian tetap semangat lanjutin kepengurusan ini gitu, jangan nggak peduli sama teropong. Jadi untuk Fani juga yang tim lead dan yang naungin itu aku gitu kan, jangan payah dihubungin. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, feel free aja gitu, chat aku atau telepon itu nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin itu aja sih untuk kalian. Ada tambahan yang lain? Ya, jangan jadi orang yang suka mancing lah. Karena orang yang suka mancing itu nggak bisa maju. Kecebur. Kecebur. Mancing, maju, kecebur. Ya nggak gitu sih. Ya kita bisa dipanggil ya. Lucu. Jadi untuk kalian itu ketawa. Jadi yang akan melanjutkan nanti itu perihal masalah waktu aja. Mungkin yang lalu itu jatah mereka, yang sekarang jatah kita, yang di depan jatah kalian pula gitu kan. Jadi itu akan berjalan terus. Itu hanyalah bagian-bagian yang udah pasti akan datang gitu dan akan pergi juga lagi gitu. Gitu. Jadi untuk kedepannya ya jalannya sesuai dengan kemampuan diri gitu, nggak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lainnya gitu kan. Setiap kepengurusan itu pasti punya value, goals, punya visi dan punya targetannya masing-masing gitu kan. Jadi tidak ada kata perbandingan di situ. Gitu sih. Enggak jangan tidur jangan. Ya kan. Soalnya lagi haru, jadi yang lain dulu. Lagi bagus sih. Bisa dong kita. Katanya. Apa ya? Pesan untuk mungkin 2106 ya. Ke bawah. Iya, 2106 dan ke bawah. Dan ke bawahnya terlepas yang melanjutkan juga bakal 2106 mungkin apa ya? Kami yang di sini percaya kepada kalian yang akan melanjutkan kepengurusan selanjutnya. Begitu pula mungkin ada angkatan di bawah kalian yang mungkin akan membantu kepengurusan kalian di tahun depan. Apa ya? Jangan percaya satu sama lain, bantu teman yang memang sudah mendapatkan amanah ketika mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian juga ketika ada salah satu teman kalian, apa maksudnya angkatan, ya begitulah kurang lebih. Pokoknya kami percaya angkatan kami percaya pada kalian 2106, tetap dukung satu sama lain dan ya semangat untuk melanjutkan kepengurusan berikutnya. Seru nih. Ya, lanjut. Tapi enggak. Ya, harapan ya atau pesan-pesan untuk tertinggal gitu kan. Untuk 2106 ke bawah, saya sampai ke dasar itu magang ya pastinya saya sudah pasti gitu kan. Ya saya tempat masuk bingung ada kalian, apalagi bukan tahun depan sih, tahun ini tapi di kepengurusan depan ya udah 2106 dan ke bawahnya lah yang bakal memimpin atau membawa istilahnya kapal biru, biasanya bawa kapal biru, rumah biru gitu kan. Ya mau bosan capek itu biasa selalu dirasakan dalam satu pengurusan ini. Jangan pernah
atau hilang, karena ya di awal kalian tujuan yang masuk itu pasti pengen menyelesaikan, balik lagi ke tadi gitu kan. Ya semoga dia kuat sampai Denis kalau kata-kata anak rokok itu sih. Amin. Dia semua kayaknya. Ini closing statement nggak? Oh iya, betul gitu ya. Ini closing statement nggak? Mungkin untuk ya anak rokok yang belum dimis yang melanjutkan untuk kedepannya organisasi rokok ini tetap jaga kekompakannya, jangan sampai terpecah belah. Habis itu kalau merasa capek untuk apa, take a rest ya. Take a rest. Istirahat. Habis itu lanjut lagi apa namanya, kerjain lah semuanya. Habis itu di sini enjoy, jangan terlalu tertekan dari ekspektasi orang lain. Di mana? Di Nutri kok? Jangan tertekan lah pokoknya, karena apa namanya, kita di sini kan belajar. Habis itu untuk anak magang terutama semoga lebih semangat lagi lah untuk belajar di rokoknya gitu. Lagi keren ya? Jarang-jarang mungkin baru bisa ya kasih kata motivasi ya. Udah semua kan? Udah. Tadi yang mancing tadi. Baik, terima kasih untuk para PPH yang sudah hadir hari ini di podcast terakhir kita edisi khusus. Nah itu dia Sobat Pompong podcast edisi khusus di kepengurusan tahun ini. Sampai jumpa di podcast di kepengurusan berikutnya. Salam rakyat mahasiswa. Salam.